Hai bro, selamat datang lagi di channel saya Vio di sini. Kali ini kita akan bahas mengenai uh, masalah hutang ya. Gimana cara agar trader kita dari hutang? Ya ini pembahasannya agak berat juga sih. Ya gini ya teman-teman ya. Sebisa mungkin sederhana kita membahas hutang nih. Soal kalau terlalu rumit nanti nggak masuk gitu. Jadi gini teman-teman. Kita bahas dulu mengenai mengenai hutang. Hutang kita udah tahu ya, kita hutang untuk sesuatu yang mana kita meminta sama seseorang yang mana kita akan membayar kembali dalam jangka waktu sekian sesuai dengan prosedur membayar. Jadi kita meminta sesuatu yang mana sekian nilai, apapun itu bentuk objek ya, kebanyakan duit ya. Terus kita bakalan dikasih perjanjian atau tempo waktu buat bayar kembali apa yang kita minta tersebut. Jadi kayak ngembaliin barang yang sudah kita pinjam gitu. Gua nggak tahu ya kalau misalnya arti ini bahasa utang yang lebih profesional, mungkin bisa kalian tengok di buku-buku atau menurut ahli ekonomi. Intinya gini teman-teman ya. Yang jelas kalau kita udah terkena dengan hutang, jadi kita wajib membayarnya. Ini adalah kunci kali ini. Kalau kita nggak bayar tentu ada konsekuensi. Jadi kita triknya sekarang gimana kita terhindar dari hutang. Pertama gini, sebelum kita berhutang kita pikir dulu kayak gini nih. Biasa orang berhutang tuh ada sesuatu yang perlu sangat dibutuhin gitu. Misal kebutuhan keluarga mungkin, atau kebutuhan bisnis mungkin, atau kebutuhan yang kesehatan mungkin, atau pendidikan. Jadi ya nggak ada lagi selain dari berhutang agar itu bisa tercukupi gitu. Jadi seandainya hal yang genting orang masih mau berhutang, ini masih lumayan lah. Ada juga nih orang yang dikit-dikit berhutang padahal itu nggak kebutuhan yang wajib gitu, atau kebutuhan yang sementara, padahal itu bisa aja dia membayar, tapi dia mau bilang itu hutang aja bro, bilang misalnya saya berhutang padahal duitnya ada gitu untuk membayar. Biasa karakter kayak gini nih bakalan mudah kali kejebak sama masalah hutang. Takut dia nggak kebayar, soal kita ada limit tuh, masalah income, masalah pendapatan, jadi nggak sesuai dengan pengeluaran, termasuk masalah hutang juga. Takut nanti bakalan kolaps dia sendiri. Jadi gini teman-teman ya, bagi kita ada 3 kategori itu kalau hutang. Ada hutang tuh yang terlalu ekstrim banyak ya, ada yang menengah, ada yang low kali low. Jadi kalau teman-teman yang belum berhutang bersyukurlah ya. Kalau kecil hutang masih bersyukur. Ada juga yang terlalu ekstrim. Jadi kalau misal udah kayak gitu teman-teman, kalau terlalu ekstrim nanti lain kali kita bahas ya. Kita yang mengantisipasi aja kita bahas. Sebenarnya kalau kita tahu berapa pendapatan kita per bulan ya, kita tahu juga tuh kesanggupan kita buat bayar hutang gitu. Kalau teman-teman nggak tahu kesanggupan kita sendiri atau pribadi sendiri dalam membayar hutang, ini bahaya nih teman-teman. Misal sebulan anggaplah gaji kita sesuai standar daerah masing-masing ya, kayak Sumatera sekian, Jawa sekian, Sulawesi sekian, Kalimantan dan lain-lain. Biasanya pendapatan per bulan sekian tuh. Jadi gaji pun udah sekian, terus kita berhutang nggak sesuai logika ya, ini bahaya. Gimana kalian bayar hutang? Gimana kalian bayar hutang? Nggak kita berbisnis ya. Bisnis apa yang jaminan pertama kali langsung sukses? Nggak ada bisnis gitu teman-teman ya. Nggak ada bisnis kalian buka usaha bisnis langsung sukses, kalian nggak mungkin tuh. Jadi kalau kalian bisnis terus buka mengandalkan utang aja sih kayak gitu ya, kalian bakalan dililit sama utang. Itu udah dijamin tuh, pasti kali. Jadi cara paling aman berhutang kalau kalian nggak ada jalan keluar lagi, mungkin kalian mau berhutang juga ya, kalian harus tinggi dulu tuh gaji kalian per bulan. Kalau gaji kalian udah 20 ya, 20 barulah kalian pinjam mungkin 15 juta atau 10 juta. Soalnya kalian ada kesanggupan kalian bayar per bulan ya. Soalnya uang kalian sekian, 10 juta, 20 juta gaji kalian. Jadi utang kalian 10 juta, ada kesanggupan kalian bayar utang. Ini gila ini ya teman-teman. Banyak nih masyarakat yang salah kaprah, utang ini kayak minta gitu. Jadi gini teman-teman, kalau gaji kita 3 juta atau 4 juta, terus kalian berutang 30 juta, gimana bayar tuh? Gimana bayar?
logika aja. Tapi kebanyakan orang kita kan nggak mikir gimana nextnya nggak sampai ke situ. Dia main jelas dapat itu clear, padahal bukan semua masalah bukan dilewati harus pakai utang, bukan nggak gitu aja temannya. Tapi kalau kalian bahas dari sektor ekonomi ya atau dari bisnis itu udah pula gajiannya, kita personal aja, pribadi aja. Kalau bisnis ya lah, utang tuh udah kayak teman pribadi dia kalau masa bisnis yang besar ya, skala besar. Kalau pribadi personal gitu ya, kalau kalian mau tenang dalam hidup nih ya sebisa mungkin bukan hutang tuh yang ditambahin ya, tapi pendapatan kalian gimana. Agar ini ngomong aja yang mudah ya teman-teman ya, ngomong aja yang mudah. Tapi intinya gitu ya teman. Kalau misal gaji kita udah sekian, terus kita ada keperluan mendadak, terus berhutang sama orang, sanggup dalam membayar, itu baru fine. Dia kalau kita bahas ini banyak kali masalahnya, sensitif kali masyarakat, soal kebanyakan kita sering tuh memandang yang gimana, banyak orang itu besar pasar Batiang, jadi sehingga orang ini demi nama atau demi gimana ya, ibarat salah pribadi masing-masing sih ya, bahasanya kayak gitu sih. Tapi itu kan kesenangan orang, beda-beda. Kesenangan orang kayak gitu ya fine, tapi kita pikir juga teman-teman, jangan sampai kita besok nyesel di utang bertambah, terus kita pendapatan kita bukannya malah malah kita pula kena PHK, kita nggak tahu PHK ya kapan, terus kerjaan kita nggak menentu. Sebisa mungkin sesuai lah kesanggupan kita bayar hutang, jangan melebihi dari kesanggupan kita bayar hutang. Itu kalau udah sesuai kayak gitu, kalian bisa terhindar dari hutang tuh, saya jamin biasa kayak gitu tuh. Terus banyak trik-trik itu kalau masalah antisipasi hutang tuh. Misal kita hindari lah yang sifat-sifat yang nggak perlu nih, janganlah kita beli. Misalnya kalau kita bayar per bulan ini yang wajib ya, kayak listrik itu kan wajib tuh teman-teman, atau kayak internet mungkin wajib bagi sebagian orang yang enggak, atau pandai lah kita pribadi masing-masing, kita kan beda-beda kebutuhan ya. Ada yang kebutuhan tuh wajib, ada yang enggak, jadi yang enggak ini kurangi aja, dibatasi gitu. Jadi uang berkumpul bagi teman-teman yang susah kali misal bayar hutang ya, ada kuatkan dulu niat tuh ya, bayar hutang. Jadi antisipasi semua uang tuh kita cut gitu, yang mana aja yang perlu dikeluarin, mana aja enggak. Soalnya kalau kita biasain boros ya bahasanya ya, berapapun gaji, berapapun apa, hutang nggak bakalan kebayar. Soalnya kita nggak ada niat untuk bayar, plus kita boros juga ya. Jadi teman-teman ya, kalau misal masalah hutangnya jangan dianggap sepele ya kawan. Soalnya kalau kita anggap sepele hutangnya, ini bahaya kali nih hutangnya. Kita bakalan berusaha nanti macam-macam, makin tinggi hutang kita makin bahaya nanti itu. Resiko yang bakalan kita tempuh, hidup kita nggak gimana ya, susah tenang itu teman-teman. Belum masalah debt collector, kita tahu juga ya, itu profesi, ada juga profesi teman-teman kita kerja debt collector. Intinya setiap kita yang lakuin itu ada resiko ya. Kadang kita temui yang orang yang kurang gimana ya kayak gitu, kadang salah ini pula. Kalau kita bahas itu nanti nggak kelar tuh. Kadang ini merasa benar, karena ini merasa benar. Intinya profesi dan apa yang kita ambil tindakan dari risiko yang masing-masing teman-teman. Jadi kita batasi dulu, jangan berutang gitu. Kalau dalam masalah bisnis pun orang kayak gitu juga teman-teman ya. Perusahaan tuh sanggup berapa bayarnya per bulan, jadi dia berutang nggak di luar dari kesanggupan. Itu sebenarnya itu basic kali teman-teman. Boleh kalian terhindar dari utang tuh. Ya kayak gitulah. Kalau misalnya ada tambahan dari kawan-kawan, silahkan aja komen di video ya. Soal banyak tuh kalau dalam pemahaman ilmu ya, kalau masalah utang nih. Ada yang positif, ada juga negatif. Kalau kita nggak pandai bilang-bilang masalah utangnya, takut kita kena serang gitu. Kena serang akhirnya gimana ya, kawan-kawan kita terjebak gitu. Kalau udah terjebak susah nanti, susah bangkit, makin down gitu. Fokusin dulu pendapatan kalian, barulah kalau kalian mau utang lah. Sebisa mungkin jangan. Itu aja sih teman-teman. Semoga bermanfaat video ini. Kalau salah minta maaf lah. Dia minta maaf ya, tolong maafin ya, soalnya kita nggak tahu ya, berasumsi ini atau berpendapat kebanyakan gimana ya, ada kena salah gitu. Jadi I'm sorry for that. So thank you so much guys.
Don't forget don't forget to subscribe and comment below, and see you next videos. Thanks so much.